Ini belum dipapers loh. Jam berapa? Pak Dek, izin untuk nilainya sendiri katanya 24 M. Patas apa? Katanya. Bener nggak sih Pak? Bener nggak sih Pak Dek? 3 miliar dapat apa? 3 miliar mah dekorasinya doang. Puluhan M, Pak De, puluhan M. 24 M betul Pak Dek? Enggak lah. Kira-kira segitu, hampir. Pak De mau wujud. Udah lihat kan sedikit apa tanggapannya? Dia belum lihat yang hari kedua ini, belum lihat yang hari kedua. Berarti hari pertama kemarin udah sempat lihat Udah ya? lihat. Apa tanggapannya? Iya kan, kalau yang kemarin kan intimate kan 300 orang. Ini 3.000 orang. Berapa kali lipatnya? Pak De, ini kan untuk bisa mewujudkan semegah ini membutuhkan tenaga tukang yang begitu banyak. Itu total berapa semua Pak De tukangnya? Staf yang dipekerjakan hari ini. 100 lebih dia. Pekerjaan ini berapa orang? Lebih ya? 300 orang. Kerja 300 orang. Ini Ada yang khusus ini apa raksasa ini, produksinya raksasa ini. Ada yang khusus memang tidak. Sendiri sebelumnya mungkin emang on the spot ketika lagi syuting maaf Pak, lagi syuting Pak. Itu malah Pak. Donaturnya lewat. Ah, ini dedinya datang. Donaturnya datang saya. Sugar daddy. Mantan itu donaturnya sponsor. Irwan Musri sempat menyatakan kesiapannya mengeluarkan setengah dari hartanya jika putra sambungnya, Al-Ghazali, ingin menggelar pesta pernikahan super mewah. Hal itu dilakukan sebagai wujud cinta dan dukungan. Namun, Maya Estianty menentangnya. Baginya, pernikahan tak perlu terlalu glamor. Yang lebih penting adalah kehidupan setelah menikah, memiliki tabungan dan kesiapan finansial untuk masa depan pasangan tersebut. Maya ingin Al fokus pada stabilitas, bukan hanya kemewahan sesaat. Guys, lagi viral banget soal Mulan Jamila yang pingsan di acara siramannya Al-Ghazali. Sampai-sampai si Mulan ini tuh harus digendong sama Ahmad Dhani. Nah, epiknya lagi, pas kejadian ini tuh ada Maya Estianty dan Irwan Musri. Sampai-sampai Bunda Maya sendiri tuh ikutan panik. Tapi netizen bukannya berempati, malah ada yang komen kayak gini, Mulan pingsan karena cari perhatian. Lagi nih, drama gundik. Terus, pingsan karena lihat Bunda Maya cantik banget sama lihat perhiasannya Bunda Maya. Ya, seperti yang kita tahu, Mulan Jamila ini kan pernah dikabarkan menikung sahabatnya sendiri yaitu Maya Estianty. Bahkan sampai si Mulan dan Ahmad Dhani ini tuh punya anak dan itu heboh banget. Gak cuman itu, netizen juga pada ngomenin soal keberadaan dia di pernikahan Al dan Alisa Dagis. Menurut gue sih lebay aja ya, orang ibu kandungnya aja biasa aja di acara siraman tersebut. Gue sendiri sih udah gak bisa positive thinking lagi ya ke si Mulan. Relate banget sama hashtag lebay gak ya di pop up. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Al-Ghazali menikah, kasihan banget dia harus sungkem sama orang yang udah ngehancurin keluarganya. Kalau gue sih ogah. Padahal Bunmai, Muljem, Irmus, Ahdan semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Mereka tuh kompak-kompak aja gitu kan di acara nikahannya Al sama Alisa. Yang masalah justru netizennya. Lihat deh akunnya Safia Ahmad. Isi komen-komennya tuh bener-bener parah banget deh. Kalau nggak percaya nih baca aja sendiri. Padahal namanya anak tuh kan nggak tahu apa-apa ya. Dia nggak bisa milih dilahirin dari rahim siapa. Dia nggak bisa milih orang tuanya siapa. Dia nggak bisa milih hidupnya kayak gimana. Cuman karena emaknya ngebatasin kolom komen sosmednya, terus lo harus lampiasin ke akun sosmed anaknya gitu. Sakit lo pada. Katanya Mas Ahmad Dhani, dia juga bahagia karena ibunya Al mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari dirinya. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau ambil suamiku. Ya jelas toh yo Mas Dhani lah pieta. Bunda Maya ya jelaslah mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada ente Mas Dhani. Yang Bunda Maya dapetin itu Irwan Musri. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Gentle Mas Dhani, gentle sekali. Menurut gue Mas Dhani di video itu ya gentle banget gitu ya. Secara tidak langsung Mas Dhani itu mengakui kekalahannya dia karena ternyata Bunda Maya bisa mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari dirinya. Jarang loh zaman sekarang laki-laki yang berani mengakui kekalahan. Yang gue bingung, yang gue pertanyain kira-kira reaksinya Mulan Jamila gimana ya waktu Mas Dhani ngomong begitu. Dan seumur-umur gue ngeliatin Ahmad Dhani mau dari dia zaman musisi sampai sekarang jadi politikus gitu ya. Baru kali ini loh Ahmad Dhani mau mengakui kekalahannya dan mau merendah, mau mengalah gitu. Cuma maksud gue ngapain Mas Dhani ngomong kayak gitu ya? Itu kan pernikahannya Al-Ghazali gitu.
Gimana tuh perasaannya Mulan Jamela sama Safea gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa Mas Dani tetap hebat. Itu depan para tamu undangan loh, itu rame banget orang loh Mas Dani. Tapi Mas Dani hebat, berani. Saking beraninya itu si Dul sampai nyengir-nyengir, Al-Ghazali sampai nyengir, Alisa Dagise sampai melongo gitu ya. Bunda Maya sama Pak Irwan Musri nyampe nyengir juga. Bunda Maya dijaga baik-baik ya. Yang ini jangan sampai lolos Bunda. Hal positifnya yang bisa gue dapetin ya, mungkin iya dulu Bunda Maya itu benar-benar mengalami akar pahit ya. Pahit banget, gue tahu itu pahit banget. Udah gitu Bunda Maya nggak boleh ketemu sama Al Eldul gitu ya, sampai harus manjat pagar. Terus Bunda Maya juga keluar dari rumah diusir tidak membawa apapun gitu ya, menjanda 10 tahun kalau nggak salah. Terus sekarang bahagia bersama Irwan Musri, suami barunya gitu ya, yang jauh lebih baik dari segi sifat, finansial ya. Kalau finansial nggak usah dibahas lagi ya, yang penting sifatnya tuh jauh lebih baik daripada Mas Dani. Coba dulu kalau Bunda Maya nggak mengalami akar pahit, belum tentu ketemu sama Irwan Musri. Ini buat yang dulu-dulu pada bilang ya, Bunda Maya itu bersinar karena Ahmad Dhani. Ini sekarang lo lihat, Maya Estianty itu bisa bersinar dengan atau tanpa Ahmad Dhani. Bahkan kalau gue lihat ya, Bunda Maya jauh lebih fresh, jauh lebih terlihat muda, jauh lebih terlihat bahagia gitu ya waktu sama Irwan Musri gitu daripada zamannya sama Ahmad Dhani. Gue mohon maaf aja, tapi itu kan gue ngelihatnya sebagai mata netizen, nggak apa-apa dong gue berkomentar. Tapi terlepas dari itu semua ya, seorang Ahmad Dhani itu bisa memuliakan mantu dan calon mantunya loh guys. Emang kita tuh nggak pernah ada yang tahu jodoh itu seperti apa, jodoh itu datangnya dari mana. Mungkin memang Ahmad Dhani dan Mulan Jamela itu memang berjodoh, walaupun dalam perjalanannya memang salah gitu ya. Tapi at the end ya Ahmad Dhani sama Mulan Jamela juga tidak ada apapun gitu. Maksudnya nggak ada gosip-gosip miring di luaran sana. Ya mungkin mereka memang dijodohkan, tapi memang jalannya aja yang salah. Permasalahannya begini Mas Dani, saya mau nanya, Bunda Maya mendapatkan suami yang lebih dari Anda. Nah, Anda mendapatkan istri yang lebih dari Bunda Maya apa enggak? Ini tuh ya seolah-olah kayak cerita tentang raja yang menghancurkan istananya sendiri demi mempertahankan cintanya dengan selirnya. Terus rajanya sekarang menyesal karena meninggalkan ratunya. Karena ratunya udah mendapatkan raja yang lebih dari kerajaan, yang lebih juga daripada kerajaannya dia. Mbak Mulan butuh napas buatan nggak Mbak Mulan? Saya benar-benar penasaran banget reaksinya Mulan Jamela gitu. Ini seluruh tamu undangan yang ada di sana kagak ada yang ngerekamin muka Mulan Jamela waktu Ahmad Dhani ngomong begitu apa? Aku percaya guys, seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya pasangan pasti ada sisi baiknya. Setidaknya seorang Ahmad Dhani itu bisa hafal tahun-tahun lahir calon mantunya loh. Beneran gue penasaran banget sama reaksinya Mulan Jamela. Soalnya Alisa Dagise aja sampai melongo, sampai kayak gitu, apalagi Mulan Jamela, Wak. Mas Irwan Musri itu tolong Ahmad Dhani ditransfer. Boleh lah Mas Irwan ya kan Ahmad Dhani udah ngasih komplimen tuh kan buat Bunda Maya, tolong ditransfer, boleh lah. Beneran ya, beneran banget nih sepanjang pernikahannya Al-Ghazali gitu ya, gue nggak ada ngelihat ada cuplikan Mulan Jamela tuh, nggak ada. Gue ngeliat cuplikan ada Mulan Jamela itu waktu siramannya Al-Ghazali doang. Setelah itu waktu pernikahannya nggak ada tuh yang nongol di FYP gue mukanya Mulan Jamela. Itu sebenarnya dia hadir apa enggak sih gitu loh? Apa trauma gitu setelah datang pengajian terus dia dibully netizen, Safea dibully netizen, terus dia nggak nongol lagi gitu di apa namanya intimate dinnernya Al-Ghazali sama Alisa gitu loh. Tapi Safeanya ada. Tapi kenapa gue nggak ngeliat Mulan Jamela sama sekali gitu loh di FYP itu? Masa iya tamu-tamu undangan kagak ada yang ngerekam Mulan Jamela gitu? Beneran gue penasaran banget dah. Kira-kira nih kalau Bunda Maya yang ngomong begitu ya, sekarang Ahmad Dhani mendapatkan istri yang lebih dari saya. Kira-kira mungkin nggak Bunda Maya ngomong begitu? Penasaran gue beneran. Kekayaan Irwan Musri mendadak banyak dicari setelah Maya Estianty bocorkan donatur dalam pernikahan Al-Ghazali. Ahmad Dhani sebagai ayah kandung pun disentil mengingat Irwan Musri hanya bapak sambung Al-Ghazali. Tak mau kalah, Ahmad Dhani meminta publik menantikan acara ngunduh mantu yang digelarnya pada 19 Juni 2025 di JCC Senayan. Ahmad Dhani menegaskan acara ngunduh mantu tersebut tanpa sponsor dan dia menghabiskan dana setara mobil Rolls Royce yang harganya miliaran rupiah. Lalu muncul pertanyaan, Irwan Musri dan Ahmad Dhani lebih kaya siapa? Jabatan Irwan Musri sendiri sebagai CEO TEM Internasional tentu sudah menjelaskan semuanya. TEM Internasional merupakan perusahaan yang mendistribusikan jam tangan branded seperti Fossil, Rolex, Tory Burch hingga Valentino. Dan itu pun bukan satu-satunya bisnis dari Irwan Musri. Kekayaan Irwan juga dapat dibuktikan dengan kepemilikan jet pribadi yang senilai 1,14 triliun. Oleh sebab itu, nyawer kepingan emas 2 gram dan uang tunai $10 di pernikahan Al tentu bukan hal yang memberatkan bagi Irwan Musri.